Ego bisa dimanjakan, tapi ego juga bisa dilatih. Waktu ego dilatih, maka saudara dan saya akan jadi dewasa. Kalau ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Itu orang yang gak selfish. Orang yang dewasa akan bisa memaksimalkan potensi dirinya. Orang yang dewasa mau hidup dalam rencana Allah. Karena dia gak selfish. Tapi mungkin ada yang tanya gini, tapi kan Tuhan yang memerintahkan kita mencintai diri sendiri. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, dan dengan seluruh akalmu. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua yang sama dengan yang pertama ialah cintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri adalah self-love. Orang yang mencintai diri sendiri itu pengen yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Rela berkorban untuk kebaikan itu. Jadi self-love akan membuat kita berusaha memilih yang terbaik dan menolak yang buruk. Nah dalam hal ini kita sering salah pengertian sama Tuhan. Kita pikir perintah Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kebaikan buat kita. Perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita. Setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Buat kita gini, apa sih yang mau ikut Tuhan? Harus melupakan kepentingannya sendiri. Dia belajar selfless. Kemudian memikul salibnya, belajar taat dan mengikut Tuhan. Orang yang mau mengorbankan hidupnya, mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan untuk kabar baik dari Tuhan akan menyelamatkannya. Maksudnya orang yang selfish seperti tadi dibilang, mempertahankan kemauannya sendiri, maka dia akan kehilangan hidupnya. Keluarganya berantakan, pekerjaannya berantakan, potensinya tidak bisa maksimal. Tapi justru orang yang mau mengorbankan hidupnya, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, belajar hidup taat kepada Tuhan, kepada kabar baik yang Tuhan berikan, maka kamu akan beroleh hidup. Kita akan menyelamatkan hidup kita. Keluarga kita akan jadi lebih baik, pekerjaan kita akan jadi lebih baik. Mencintai diri yang Tuhan maksud, bukan egois. Dan firman Tuhan semua mengajar untuk kebaikan saudara dan saya. Selfish itu selalu berpusat pada diri sendiri. Self-love mengajar kita berpusat pada Tuhan. Selfish melakukan apa yang saya mau. Self-love melakukan firman Tuhan. Selfish tidak mau bertumbuh. Self-love mau bertumbuh dewasa. Selfish masalah kecil jadi besar. Self-love masalah besar jadi kecil. Selfish menghalangi potensi kita berkembang. Self-love memaksimalkan potensi kita. Selfish membuat kita berjalan sesuai kemauan sendiri. Self-love membuat kita berjalan di dalam rencana Allah. Lebih praktis lagi, selfish akan makan seenaknya, self-love akan makan yang sehat. Selfish akan membuat kita kerja semaunya, self-love akan membuat kita kerja dengan excellent. Selfish akan memilih tidak bayar hutang, self-love akan memilih menyelesaikan hutang. Selfish akan memilih hidup dalam kekecewaan, self-love akan memilih untuk memaafkan. Selfish itu suka dilayani, self-love itu senang melayani. Selfish lebih suka diberi, self-love lebih suka untuk memberi.